Wanita ini bernama Yuki Mifune. Dia adalah sniper yang berasal dari Jepang. Saat itu, Yuki sedang membidik Menteri Perdagangan Costavet yang bernama Bruno Diaz yang sedang menghadiri konferensi. Akibat kematian Bruno Diaz, pemerintah Amerika menjadi berantakan, sehingga CIA pun dikerahkan untuk menangkap pelakunya. Investigasi ini akan dipimpin oleh agen yang bernama John Franklin. Dari hasil investigasi, dia menduga kalau pelakunya adalah Brandon, sniper yang paling berbahaya di Amerika. Mereka pun dengan segera menangkapnya. Saat ini, Bruno masih dalam masa cutinya. Dan pada waktu itu dia tidak sadar kalau Yuki akan membunuhnya. Namun tiba-tiba, tim SWAT datang dan menangkap Brandon. Melihat itu, Yuki merasa kesal karena dia kalah cepat dengan mereka. Dia seharusnya bisa menghabisi Brandon sehingga kasus penembakan dia bisa tertutup. Sementara itu, Brandon dibawa ke tempat terpencil karena menurut mereka Brandon sangat berbahaya. Brandon lalu diinterogasi oleh John yang sangat yakin kalau dia adalah pembunuh Bruno Diaz. John mencurigai keterlibatan ayahnya, yaitu Thomas. Saat John sedang berbicara, agen yang bernama Zeke masuk. Zeke dikenal sebagai investigator yang hebat di kalangan agen CIA. Dia mengatakan kalau dia ingin berbicara empat mata dengan Brandon. Di sini, Zeke justru ingin mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Dia berjanji akan membongkar konspirasi tersebut dan menyelamatkan Brandon dari hukuman. Di sisi lain, Bos Yuki mencoba menghubungi pembunuh bayaran yang berasal dari Rusia untuk menghabisi Brandon. Namun pembunuh bayaran itu tidak akan bergerak sebelum mereka dibayar. Sebelum proses pemindahan Brandon, Zeke masuk ke ruang kendali untuk berbicara dengan agen yang bernama Juliet Clover. Juliet Clover adalah orang yang mengumpulkan semua bukti forensik, dan Zeke berniat untuk memeriksanya kembali. Juliet kemudian memutarkan rekaman video konferensi saat Bruno Diaz dibunuh. Di dalam video itu ada seseorang yang bernama Donald, dan dia merupakan pemimpin sebuah perusahaan farmasi. Zeke pun bertanya-tanya, kenapa seorang pengusaha bisa hadir di acara politik seperti itu? Singkat cerita, Brandon akhirnya dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Akan tetapi, Yuki dan para pembunuh bayaran juga sedang bersiap untuk menjaganya. Pada waktu yang tepat, para pembunuh pun beraksi. Serangan tersebut membuat pasukan yang mengawal Brandon sangat kesulitan. Dan akhirnya mereka tewas saat itu juga. Di sisi lain, para pembunuh bayaran juga dibantu oleh Yuki dari kejauhan. Sementara itu, Brandon berhasil melepaskan borgol di tangannya dan menghabisi para pembunuh bayaran itu. Setelah mengalahkan mereka, Brandon lalu pergi dari tempat itu. Yuki yang melihat itu pun merasa sangat kesal. Karena lagi-lagi dia gagal membunuh Brandon. Dia lalu melampiaskan kemarahannya dengan menghabisi pembunuh bayaran yang tersisa. Di tempat lain, Zeke mendatangi sebuah restoran untuk bertemu dengan Donald. Di sana, dia menanyakan tentang keterlibatan Donald dalam pembunuhan Bruno Diaz. Donald lalu mengatakan kalau dia tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Bruno Diaz. Dan dia juga mengatakan kalau dia sangat yakin Paykus terlibat dalam pembunuhan Bruno Diaz. Saat Zeke sibuk mencari kebenaran, John justru mengandalkan instingnya yang salah. Dia beranggapan kalau Brandon telah bekerja sama dengan ayahnya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Julia diam-diam menerima telepon dari Zeke. Dan ternyata, dia juga ingin membantu Zeke untuk mengecek perusahaan Paykus. Menurut hasil pengecekan, Juliet menemukan tersangka baru yang bernama Josh. Dia adalah seorang akuntan yang bisa jadi merupakan otak dari pembunuhan Bruno Diaz. What's this accountant's name? Josh Strayhorn. Sementara itu, Brandon sedang berusaha mencuri mobil dari parkiran. Dia harus segera sembunyi sebelum CIA menemukannya.
Namun tiba-tiba polisi mendekatinya. Brandon sebenarnya tidak ingin menggunakan kekerasan, tapi dia tidak punya pilihan lain. Setelah itu, Brandon masuk ke mobil orang dan meminta orang itu untuk pergi dari tempat itu secepat mungkin. Keesokan harinya, Zeke datang ke gedung Picus untuk menemui Josh. Namun saat itu Josh sedang sakit. Zeke lalu berbicara dengan petugas keamanan yang bernama Drake. Namun, dari gerak-geriknya, Drake terlihat sangat mencurigakan, dan dia pasti mengetahui sesuatu tentang Josh. Karena curiga, Zeke menghubungi Juliet dan memintanya untuk mengecek siapa sebenarnya Drake. Setelah mencari tahu, Juliet menemukan banyak hal yang janggal dalam data Drake. Tapi tiba-tiba Juliet malah ketahuan oleh John. Mau tidak mau, dia harus menutup telepon dari Zeke. I wanted you to focus on Beckett and stop with this shit. You understand? Juliet lalu mengirimkan informasi tentang Drake melalui pesan singkat. Singkat cerita, Zeke pergi ke rumah sakit yang merawat salah satu pembunuh bayaran Rusia. Setelah sampai di ruangannya, Zeke memaksa dokter dan perawat untuk membangunkan pembunuh itu. Setelah dia bangun, Zeke langsung menginterogasinya. Dia tidak peduli dengannya yang sakit. Yang dia butuhkan adalah informasi tentang siapa dalang dari pembunuhan Bruno Diaz. A sound! Come on, give me some! Scrambled voice I couldn't hear because of his... Sementara itu, Brandon pergi ke hutan untuk mencari persembunyian ayahnya. Melihat anaknya datang, dia tahu kalau Brandon sedang membutuhkan bantuannya. Malamnya, sambil duduk santai, Thomas menceritakan tentang masa lalunya yang sangat menyakitkan. Dia pernah ditugaskan ke Vietnam. Saat itu, dia bekerja sama dengan rekan sesama sniper. Akan tetapi, rekannya itu ditangkap oleh musuh. Sehingga Thomas harus segera menembak targetnya. Sayangnya, tembakannya tidak hanya mengenai musuh. Namun pelurunya tembus dan menewaskan temannya. So I shot my target. But I also got my good friend. Di tempat lain, CIA sedang melakukan inspeksi di rumah lama Brandon. Dan anak buahnya segera keluar setelah mengambil beberapa sampel bukti. Sedangkan Zeke masih sangat penasaran. Dia kemudian masuk ke kamar Brandon dan menemukan sebuah foto. Di foto itu, dia melihat Drake yang ternyata seorang tentara. Dan nama aslinya adalah McConnell. Ternyata, dia pernah satu tim dengan Brandon. Namun, satu hari dia menjadi buronan karena melakukan kejahatan perang setelah dilaporkan oleh Brandon sendiri. Dan 5 tahun yang lalu, dia memalsukan kematiannya sendiri. Clark McConnell. He was wanted for war crimes. Keesokan harinya, Brandon dan Thomas masih bersandai di dalam hutan. Mereka berdua bercerita sambil membelah kayu. Saat itu, Thomas meminta maaf karena meninggalkan Brandon dan tidak hadir saat dia dilahirkan. Namun Brandon tidak menyalahkan ayahnya, karena dia tahu kalau ayahnya bekerja sebagai seorang sniper. But I still checked in on you. But I should have done it in person. It's okay. Pada saat yang lain fokus dengan masalah pribadi, Zeke masih bersemangat untuk memecahkan kasus tersebut. Berkat bantuan Juliet, dia berhasil menemukan Josh dan dia langsung menangkapnya dan menginterogasi Josh saat itu juga. Dan saat itu, Josh bercerita tentang siapa dalang dari pembunuhan Bruno Diaz. Menurutnya, semua kekacauan ini telah direncanakan oleh Drake. Josh mengatakan kalau dia dipaksa untuk membocorkan rahasia perusahaan agar Picus bisa membeli perusahaan dari Donald. Selain itu, Drake juga memaksanya untuk membuat rekening luar negeri untuk menyimpan keuntungannya. Dan jika tidak mau melakukan perintahnya, Josh dan istrinya akan dihabisi oleh Drake. Where he is. I don't know. Talk. Whoa. This is crazy plan. Okay, to siphon million. Di sisi lain, John mengirim pasukan SWAT ke rumah Thomas. Untungnya, dia dan Brandon menyadarinya. Mereka pun langsung mengambil senjata masing-masing dan bersiap untuk melawan. Thomas akan berdiri di dekat rumah, sementara Brandon akan menembak dari jarak jauh. Dan untuk bisa keluar dari sana, Brandon menggunakan jalur bawah tanah. Go. Setelah itu, Thomas keluar dengan tangan kosong. Dia berpura-pura akan menyerahkan diri, namun John menahan tim SWAT agar tidak menyerang Thomas. Dia baru saja mendapatkan informasi dari Zeke.
kalau Brandon dan ayahnya terlibat dalam pembunuhan. Tapi tiba-tiba, di hutan tersebut ternyata ada penembak jitu selain Brandon dan Thomas. Akibat serangan mendadak itu, anggota tim SWAT habis tertembak. Oleh karena itu, Thomas dan Brandon pun segera mencari tahu siapa penembak tersebut. Karena jika tidak, mereka akan dituduh telah membunuh tim SWAT. Brandon dan ayahnya pun membidik ke segala arah. Lalu setelah beberapa saat, Brandon akhirnya menemukan si penembak, dan pelakunya adalah Yuki. Situasi ini pun membuat 3 sniper legendaris saling membidik satu sama lain. Expose yourself. Namun saat ini posisi Yuki tidak menguntungkan karena dia kalah jumlah. Dia lalu dengan sengaja menembak ke arah tim anggota SWAT yang sudah tewas. Dia melakukan itu untuk memecah konsentrasi Brandon dan Thomas. Mereka lalu memutuskan untuk turun ke bawah lalu mencarinya ke jarak dekat. Tidak butuh waktu lama, Thomas berhasil menembak ke arah Yuki. Go. Tembakan itu mempermudah Brandon untuk menyerang Yuki. Mereka berdua akhirnya bertarung dari jarak dekat. Ternyata Yuki jauh lebih hebat dari Brandon. Kemampuan bela dirinya berada di atas rata-rata. Beruntungnya, Thomas segera menodongkan senjatanya saat Yuki akan membunuh Brandon. Put your weapon on the ground. Alhasil, Yuki tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Zeke sedang berada di kediaman Drake. Di tempat tersebut, dia menemukan paspor palsu untuk menjebak Brandon. Sementara itu, Brandon berhasil menelpon John dan Juliet. Dia juga menunjukkan wajah Yuki untuk diidentifikasi. Setelah mencari identitas siapa Yuki sebenarnya, John pun terkejut. Ternyata Yuki adalah sniper yang berhubungan dengan Yakuza dan memiliki hubungan kuat secara militer. Where she goes by the handle Lady Death. Mengetahui itu, John dan anak buahnya pun segera menemui Brandon dan Thomas. Dan saat mereka berkumpul, Zeke masih berada di Kanada dan berniat untuk mengunjungi pulau pribadi milik Drake yang ada di sana. Malam harinya, mereka memutuskan untuk bekerja sama. Namun, sebelum itu, Juliet menjelaskan tentang keterlibatan Drake yang dulunya adalah teman Brandon. He's dead. Not anymore. Beberapa saat kemudian, Yuki akan dibawa ke tahanan militer. Tapi Brandon malah melarangnya. Dia mengatakan kalau wanita itu bisa dijadikan umpan. Mau tidak mau, John pun menyetujui rencananya. Here's what you need to know about that. This is about revenge. No. Yuki kemudian dibawa ke ruangan interogasi. Di sini, Brandon membujuknya agar mau menjebak Drake. Dia harus menelpon bosnya itu dan menagih bayarannya. Jika tidak segera dibayar, maka dia tidak akan membunuh Brandon. Mendengar itu, Yuki pun menyetujui rencana tersebut. Dengan syarat kalau dia harus dibebaskan dalam hukuman. Setelah sepakat, dia langsung menelpon bosnya. Kill 10 people without seeing a penny. I've done enough killing for the dead I... Dia menyuruh Yuki untuk membawa Brandon kepadanya. Dengan begitu, Drake bisa ditangkap. Dan yang lainnya pun bersiap untuk menangkap Drake. Beckett. I'll send you the address. Namun, dia tidak memperbolehkan Thomas ikut dalam misi itu. Tapi Thomas bersikeras untuk ikut. Karena anaknya akan dijadikan sebagai umpan. Dia tidak mau nyawa anaknya bergantung kepada sniper amatir. Mendengar kata-kata barusan, John pun mengizinkannya. Let's go, get her out of here. Let's move. Sementara itu, Zeke berhasil masuk ke dalam persembunyian Drake. Di sana, dia melihat foto keluarga yang membuktikan kalau Donald berhubungan dengan Drake. Dan saat itu, tiba-tiba Drake menyerang Zeke. Karena postur tubuhnya yang besar, dia mampu membuat Zeke kewalahan. Tapi Donald melarang Drake untuk membunuh Zeke. Don't need another dead body, especially not in my hot tub.
Saat Zeke dihajar oleh Drake, John dan yang lainnya bersiaga di sana. Di sisi lain, Donald membujuk Zeke untuk bekerja sama. Dia akan membayar dengan bayaran yang tinggi kalau Zeke mau melupakan kasusnya. Namun, Zeke menolak tawaran tersebut. Mendengar itu, Donald dan Drake merasa sangat kesal. Dan mereka pun berniat akan menghabisi Zeke pada saat itu juga. Ternyata Yuki dan Brandon sudah sampai di depan rumah. Namun sayangnya, rencana pertama sudah gagal karena Yuki tidak bisa meyakinkan Drake untuk keluar. Akhirnya, John pun memerintahkan tim SWAT untuk bersiaga. Side now. Get him out. Extract Beckett and take out Phoenix. Ketika masuk ke dalam, Drake tiba-tiba menembak Yuki sampai dia terpental. Dan dia juga menyerang Brandon. Sementara itu, Yuki diam-diam ke belakang. Pada saat itu dia melihat Zeke yang meminta bantuannya. You help me, I'll help you. Sedangkan dari kejauhan, Thomas dipaksa untuk menembak oleh John. Namun titiknya terlalu sempit, dan dia takut jika tembakannya meleset ke arah Brandon. Dia kemudian menenangkan diri dan membidik dengan akurat. Di akhir film, Zeke dan Yuki menangkap Donald yang berusaha untuk kabur. Brandon dan ayahnya bertemu kembali dan tersenyum bersama kembali.